yang orang Arab sendiri nggak bisa baca itu, tapi tulisannya Arab. Itu ada di karyanya Adia Rana Direksa di bawah, itu disebutnya Arab Backbone. Khas hasil akulturasi yang ada di Indonesia, dan nggak mungkin bangsa Arab bisa baca itu, kecuali tulisannya memang artinya Arab. Pertanyaannya menjadi pembahasan bersama, bagaimana sih stereotip Islam di Indonesia? Saya ingin bersama-sama berpikir dengan rekan-rekan semua, karena faktanya di Indonesia sekarang itu begitu berbeda dengan periode masa lampau, abad pertengahan, Islamic Golden Age terutama. Kemudian secara kultural juga berbeda, secara pola pikir juga berbeda, masyarakat Nusantara dengan masyarakat Arab, yang notabene bangsa Arab itu besar dengan syair, dengan lagu-lagu sastra. Makanya mukjizat Muhammad itu Quran ya, karena Quran itu disebut sebagai sastra terbaik di dunia. Nggak ada yang bisa mengganti atau merubahnya. Karena di Ka'bah itu sebelum Muhammad hadir, itu setiap seminggu sekali dipakai untuk lomba kompetisi syair. Syair meratapi diri, syair gembira itu di Ka'bah itu dijadikan ajang untuk lomba. Quran hadir sebagai lawan dari itu. Sehingga mengapa Ismail Al-Faruqi mengatakan bahwa puncak seni rupa Islam tertinggi di Middle East adalah kaligrafi Arab. Karena teks-teks itu memang menjadi kulturnya bangsa Arab. Muhammad pernah mengatakan, tapi ini hadisnya dhaif, untuk balik ulama walau bisyir, seharusnya ini nggak pernah dikatakan oleh Ustaz karena ada di beberapa perawinya yang munafik, jadi hadisnya itu dhaif. Tapi Muhammad benar pernah mengatakan demikian, tutuplah itu sampai ke negeri Cina. Itu diartikan bahwa peradaban menulis atau percetakan itu Cina lebih maju daripada bangsa Arab. Bahkan Quran pertama kali dicetak itu di era Utsman, setelah Muhammad wafat, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Pertama kali Quran ada titik, syakal, jabar jaya segala macam itu di era Utsman. Di era Abu Bakar itu nggak ada, jadi huruf ba, huruf ta, huruf fa, semuanya sama, nggak ada titik. Pertama kali kodifikasi itu di era Utsman dan dicetak di Sin, di Cina kalau sekarang. Nah, bagaimana dengan kultur Arab? Kultur Arab itu budayanya syair, seperti di Sunda. Sunda itu kita mengenal budaya koyok ungkap. Berbeda dengan Jawa yang secara peradaban lebih, teknologi lebih maju. Teks naskah lengkap ada. Kalau di Sunda itu nggak ada. Kalaupun ada minim. Apalagi ada ekspansi demak. Jadi kita tuh Sunda tuh bukan hanya caraka. Sunda tuh hurufnya nggak lagi ekspansi. Mohon maaf Jawa terhadap Sunda itu menjadi ini. Jadi agak pusing juga neraginya karena memang seni rupa Islami di Indonesia itu tidak mesti Muslim bercerita tentang Muslim, tetapi bisa juga dipresentasikan oleh non Muslim bagaimana membaca keislaman dari sudut pandang luar. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katolik ya, itu ada kapasitas. Jadi kalau kapasitas itu nilainya sangat Katolik, tapi tidak ada Katoliknya dalam kerangka formal. Artinya di situ bukan katakanlah bukan dogma Katolik di situ, tapi value-nya sangat Katolik. Nah, saya teringat ada suatu survei yang dilakukan oleh universitas di Amerika itu, negara mana di dunia yang paling menjalankan nilai-nilai Islam, pernah itu diadakan survei. Ya, saya mengartikan itu sebagai Islami ya. Dan ternyata dari hasil survei itu adalah Selandia Baru. Itu negara yang menjalankan nilai-nilai Islam. Negaranya bukan negara Islam, tapi negara yang menjalankan nilai-nilai Islam. Yang tadi saya sebut sebagai, kalau mungkin padanannya di Katolik itu Katolisitas, itu ternyata adalah negara non-Muslim. Jadi itu saya rasa sangat dekat ya dengan apa yang diangkat oleh Kang Wildan tadi. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Kita masih punya waktu nih sebelum perkembangannya. Karena dua begawan itu Pak Firuz dan Pak Sadari kan dari sini kan. Jadi bisa silakan Pak Minto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya sejujurnya saya harus mengakui bahwa berbagai konteks itu sebenarnya sudah digolong oleh Wildan. Artinya kita semua di sini sebenarnya sekarang sedang berada pada tataran
peran tertentu. Tentu dalam hal ini saya berharap memang perbincangan sore hari ini tidak tergelincir kembali pada kubangan yang sama, ya, kubangan di masa lampau, di mana jebakan utamanya adalah tentu pada konteks gejala bahasa, di mana tentu bukan hanya soal perdebatan, ya, tetapi justru karena kontroversi mengenai seni Islam atau seni rupa Islam itu kemudian memang berkembang pada perdebatan semacam itu. Ya, saya kira ini yang mudah-mudahan ya berkat Mas Wildan tadi menerangkan begitu banyak lapisan, kita pada sudah berhasil melampaui lah paling tidak pada konteks yang mungkin membuat kita terjebak kembali pada persoalan gejala bahasa. Saya kira seperti teman-teman ketahui juga, memang kalau kita mendekati persoalan itu melalui gejala bahasa, tentu ada dua risiko yang memang juga harus kita tempuh juga. Yang pertama tentu bagaimanapun itu akan menghadapkan kita pada logika kamus, ya, di mana misalnya kata Islam itu sendiri kemudian mengajak kita pada semacam kesamaan pemahaman tertentu, ya, dan ini memang tidak terhindarkan juga kalau kita melihat dari sisi seperti itu. Untungnya gejala bahasa itu juga sebenarnya juga mengarahkan kita pada aspek lain, misalnya adalah aspek sejarah. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya istilah seni, itu dari sejak awal memang sudah bermasalah. Jadi kalau kita melihatnya pada konteks kamus tadi, jelas kita akan dibawa pada semacam keyakinan untuk memperoleh, ya katakanlah bukan definisi, ya sebenarnya kesamaan pemahaman yang memang agak mengarahkan kita untuk tidak menghargai nanti soal keunikan sesuatu yang sebenarnya itu menjadi potensi utama di dalam seni itu sendiri. Ya sebutlah seperti itu. Istilah seni di Indonesia tentu bukan hanya membawa kita pada momen kebelakang, misalnya pada Ki Hajat Dewantoro misalnya, ya, terkait dengan misalnya bagaimana di dalam makna umum seni itu sering dipahami sebagai kegunaan. Tentu sebenarnya lebih dari itu. Pemahaman itu bahkan mengantar kita kembali lebih ke belakang, misalnya pada Romo Warsito. Saya kira ini risiko-risiko yang tentu seperti tadi digambarkan oleh Mas Wildan, tentu bahwa kaligrafi, ketika kita menyebut kaligrafi itu juga sebagai seni, sebenarnya itu kan juga klaim negara Arab, gitu. Bukan atau belum tentu itu adalah manifestasi sesungguhnya dari seni Islam. Baik teman-teman, saya kira perdebatan kita di masa lalu tentu terkait juga dengan soal istilah ini, ya, misalnya seni rupa Islam. Kemudian saya kira kita sudah tahu juga mengalami pergeserannya sampai kemudian kita berjumpa dengan istilah lain, misalnya seni rupa bernapaskan Islam, ya, yang konon misalnya terutama oleh para pemikir di ITB barangkali itu dianggap sebagai semacam kematangan berpikir juga di dalam memaknai keislaman. Tetapi kita tahu juga ada istilah lain yang juga tumbuh bersamaan dengan itu, misalnya istilah seni rupa kontemporer Islam. Tentu saja kita berhadapan sebenarnya dengan tiga lapisan juga. Belum lagi kalau kita membayangkan bahwa yang disebut Islam dengan Islamisme itu juga dua hal yang berbeda. Sama dengan tadi kita mengatakan seni rupa Islam atau seni Islam dengan seni Islami tadi. Dan ya saya kira memang ya kalau saya menjemput tadi introduksi dari Mas Batu, tentu mungkin perlu juga kita membayangkan dalam kaitan historis bahwa apa yang terjadi di abad ke-5 sampai ke-9, kemudian juga apa yang terjadi di masa Gotik di 6 sampai ke-11, tentu ini juga merupakan realitas yang nanti juga akan bersentuhan juga, ya, di mana misalnya yang dibayangkan sebagai seni rupa Islam itu sebenarnya juga melakukan respon terhadap kebudayaan abad pertengahan itu. Mereka berjumpa dengan gereja, berjumpa dengan nilai-nilai atau secara fisikal dengan dunia arsitektur, dan kemudian meresponnya dalam konteks misalnya konvensi Islam yang katakanlah kita melihatnya dalam kerangka tripatri, ya kalau tidak kaligrafi, ya
saya kira berkaitan juga soal bagaimana pentingnya soal ornamen itu, atau hal-hal yang berusaha menghindar tentu pada persoalan-persoalan yang dibayangkan nanti ini akan mengganggu kestabilan keimanan seseorang. Saya kira kita sudah cukup lama juga menerima semacam pengetahuan bahwa inti Islam barangkali mengajarkan soal bagaimana misalnya pertemuan yang demikian sempurna misalnya antara keindahan dengan kebenaran, dan itu bisa kita temukan di dalam konteks Islam. Tetapi kalau itu kemudian menjadi core kita untuk memahami misalnya seni Islam, tentu ini seharusnya memang mengantar kita juga pada pembicaraan yang barangkali mudah-mudahan ini bisa mampu melampaui persoalan kontroversial kita, atau mampu kita tidak tergelincir kembali pada pembicaraan lama. Misalnya bagaimana kita memperbincangkan permasalahan ini justru misalnya dengan koridor ubudiyah dan muamalah, ya. Muamalah betul ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Di mana kita tahu kalau di dalam bingkai ubudiyah praktek-praktek yang sifatnya komodifikasi itu memang tidak diizinkan. Pasti itu akan menjadi diharamkan, itu akan menjadi bid'ah dan sebagainya. Tetapi di dalam konteks muamalah tentu ini adalah semacam peluang di mana kita yang diberi ya kekuatan untuk menafsir, katakanlah potensi menafsir, tentu ini menjadi bagian yang begitu penting di dalam katakanlah nanti kalau kita berkehendak untuk meninjau misalnya perkembangan sejauh mana perkembangan seni rupa Islam itu, ya karena di dalam koridor atau bingkai muamalah seperti ini tentu komodifikasi atau juga tafsiran itu kan menjadi penting. Dan saya kira ini yang barangkali justru mendekatkan kita pada pemaknaan betapa kayanya misalnya nanti inti dari ajaran Islam sebenarnya, yang tidak sebenarnya kemudian dibelenggu oleh praktek-praktek yang kemudian mencerminkan konvensi misalnya, yang mendahulukan misalnya kaligrafi, memposisikan kaligrafi dan sebagainya, atau ornamen itu, karena toh kalau kita juga berusaha mengintipnya, kita tahu misalnya apa yang disebut seni lukis juga dalam konteks Islam dan dalam bayangan yang tadi tentu adalah lukisan itu kan tidak lain dari aspek yang kategorinya subordinat. Dia harus masuk berada di dalam kematangan imaji atau juga realitas fisik dari sebuah buku. Ini sebabnya lukisan kemudian juga seringkali tertukar pemaknaannya menjadi sekedar ilustrasi ketika lukisan itu berada di dalam buku-buku yang katakanlah itu kemudian memang mengisi antologi syair-syair misalnya pada peradaban Arab itu ya misalnya. Nah, saya kira ini gejala yang menarik juga untuk kita perhatikan, bagaimana kemudian gejala lukisan yang katakanlah kalau dalam konteks fotografi tentu mungkin dihentikan, diabadikan, dibuat berhenti dan sebagainya. Kalau ini kan dimasukkan ke dalam kenyataan buku. Tentu ini ada hal yang sebenarnya perlu kita imajinasikan juga. Nah, selebihnya tentu kita bisa melihat perkembangan itu tentu melalui konteks miniatur. Ya. Kita berjumpa dengan lukisan, tetapi dalam konteks miniatur. Ya. Kalau di dalam kebudayaan, ya Arab sana ya tentu. Tetapi barangkali kalau kita membicarakannya dalam konteks Indonesia, tentu juga, ya kita mungkin bisa membuat semacam pijakan, ya. Katakanlah praktek-praktek yang berlangsung semenjak tahun 70 barangkali ya sampai ke masa yang sekarang. Di tahun 70 sekalipun kita sudah mulai menandai adanya praktek seni rupa Islam misalnya, tetapi yang menonjol tentu adalah bagaimana penyerapan kaligrafi itu ke dalam realitas lukisan. Bahkan mungkin juga posisinya tidak selalu kemudian memang